selamat pagi murid-murid kelas 1. Apa kabarnya kalian semua hari ini? Miss berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan Miss Lia hari ini di pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tematik tema 8, subtema 4, mencegah bencana alam. Sudah kalian siapkan ya buku dan alat tulisnya? Pastinya Miss yakin sudah ya. Dan pastinya kalian semua semangat ya untuk belajar hari ini. Dan harus selalu kalian ingat, sebelum dan sesudah belajar, kalian harus selalu berdoa ya. Bencana alam merupakan peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi kehidupan makhluk hidup. Bencana alam menyebabkan banyak kerugian, baik harta maupun jiwa. Semua dapat terjadi karena izin dari Tuhan. Kita semua bergantung kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus banyak berdoa agar Tuhan tidak mendatangkan bencana di negeri kita. Bencana alam datang secara mendadak, dan bencana alam juga merupakan kejadian yang tidak diinginkan ya. Selanjutnya, mari kita membaca teks berikut. Bencana alam. Pernahkah kalian mendengar berita tentang bencana alam? Semua orang tentu tidak menginginkan terjadinya bencana alam. Bencana alam terjadi karena peristiwa alam. Akan tetapi, bencana alam bisa terjadi karena ulah manusia. Contohnya adalah banjir dan tanah longsor. Manusia menebang pohon sembarangan. Manusia membuang sampah sembarangan. Akibatnya terjadilah banjir dan tanah longsor. Dapatkah kalian menyebutkan bencana alam lainnya? Ya, di sini kalian bisa melihat ya, contoh bencana alam banjir dan tanah longsor yang terjadi karena ulah manusia. Selain faktor alam, bisa juga karena ulah manusia ya, karena manusianya tidak menjaga lingkungan alam. Yang termasuk bencana alam sangat banyak ya, seperti gunung meletus, banjir, longsor, gempa bumi, angin puting beliung. Nah, kalian bisa melihat pada gambar ya. Ini adalah contoh angin puting beliung. Angin ini jika berputar sangat kencang dapat merusakkan semua yang ada di sekitarnya. Membantu korban bencana. Bencana alam bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapa saja. Bencana alam menyebabkan banyak kerugian, baik harta maupun jiwa. Sikap kita adalah harus membantunya. Bantuan yang bisa kita berikan seperti baju, makanan, susu, dan obat-obatan. Berikutnya, mari mengamati kreasi dari tanah liat. Tanah liat dapat dijadikan bahan untuk membuat kerajinan. Kerajinan ini merupakan kerajinan 3 dimensi ya. Tanah liat dapat dikreasikan menjadi berbagai macam bentuk. Hasil dari kreasi tanah liat dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya celengan, pot, vas bunga, guci, dan beraneka ragam gerabah. Tanah liat berwarna coklat dan bertekstur lunak atau lembek ya. Sebelum digunakan, tambahkan sedikit garam agar lebih mudah dibentuk. Nah, perhatikan langkah-langkah membuat kreasi dari tanah liat berikut. 1. Siapkan koran bekas sebagai alas. Letakkan plastik atau papan kayu di atas koran itu. 2. Basahilah tangan dengan air. 3. Ambillah segenggam tanah liat. 4. Tekan-tekan dan remas-remaslah tanah liat hingga lembut. 5. Buatlah bentuk yang kalian inginkan. Kemudian 6. Jemurlah tanah liat yang terbentuk hingga kering. Nah, itu adalah proses atau tahap-tahap dalam membuat kreasi tanah liat sehingga menjadi bentuk yang kalian inginkan ya. Jangan lupa kalian harus menjemurnya sampai kering agar tanah liat tersebut menjadi bisa digunakan. Mengamati aktivitas di air. Sebelum melakukan kegiatan di dalam air, sebaiknya melakukan pemanasan terlebih dahulu ya, agar otot tubuh tidak mengalami cedera saat kita berada di dalam air.
Kita harus selalu menjaga keselamatan saat berada di dalam air. Ingat ya, saat bermain di air, kalian tidak boleh bercanda. Nah, kalian lihat ya gambar berikut ini. Wayan dan teman-temannya sedang melakukan aktivitas air. Berdiri berdua-dua berjajar ke samping, berjalan sambil bergandengan tangan. Teman yang berada di sisi kolam renang memegang pinggir kolam, berjalan mengelilingi kolam dengan hati-hati. Aktivitas ini dapat menguatkan otot kaki kalian ya. Berikutnya, mari kita mengungkapkan terima kasih. Saat kita menerima bantuan atau pertolongan dari orang lain, kita harus mengucapkan terima kasih. Ungkapan terima kasih diucapkan dengan ramah dan juga sopan. Contohnya, terima kasih dokter, sekarang kami sudah sehat. Terima kasih atas bantuannya ya teman-teman. Yang ketiga, terima kasih sudah menyiapkan makanan untuk kami. Pasti kalian sudah sering mengucapkan terima kasih ya. Kemudian mari kita belajar mengukur suhu benda. Indra manusia dapat digunakan untuk mengetahui dingin dan panas benda. Kulit kita sangat peka terhadap perubahan suhu di sekitar kita. Kita bisa merasakan perubahan suhu di sekitar kita dengan menyentuh benda yang ada di sekitar kita. Menggunakan telapak tangan kalian ya, seperti mama kalian saat memeriksa badan kalian yang hangat ataupun sedang demam. Kalian bisa melihat di buku tematik kalian pada halaman 172 ya. Setelah bermain, Melanie dan teman-teman kembali ke kelas. Udara di luar terasa panas. Sebaliknya, udara di dalam kelas terasa dingin. Melanie ingat semalam hujan deras. Udara terasa dingin. Sebaliknya, siang ini sangat cerah. Udara terasa panas. Mari kita membaca percakapannya. Udara hari ini sangat panas ya. Menurutku, udara hari ini cukup dingin. Melanie dan Anna berbeda pendapat. Mereka merasakan suhu udara yang berbeda, walaupun pada waktu dan tempat yang sama. Menurut Melanie, udara sangat panas. Sebaliknya, menurut Anna, udara cukup dingin. Mengapa dapat terjadi demikian? Lalu, Anna mencoba mengukur suhu. Mengukur suhu dengan alat ukur tidak baku. Anna memegang kursi di kelas dengan telapak tangan. Kursi terasa dingin. Lalu Anna keluar kelas. Anna memegang batu di halaman sekolah. Batu terasa panas. Ya, itu adalah cara Melanie dan Anna ya untuk membedakan suhu. Berikutnya, pengalaman bekerja sama. Anna telah mengukur suhu benda bersama teman-teman. Anna mengukur suhu benda dengan alat ukur tidak baku. Anna dan teman-teman beristirahat sejenak. Setelah itu, Anna dan teman-teman bertukar cerita. Mereka bertukar cerita tentang pengalaman bekerja sama. Inilah cerita pengalaman Anna. Saat terjadi bencana alam, bantuan sangat diperlukan. Orang-orang saling bekerja sama. Para korban bencana harus segera ditolong. Demikian juga saat berada di rumah. Saat di rumah terjadi masalah, semua anggota keluarga saling bekerja sama. Dengan bekerja sama, masalah di rumah segera teratasi. Ya, itu adalah cerita Anna tentang bekerja sama. Selanjutnya, mari kita menulis kalimat permintaan tolong. Bencana alam dapat terjadi di mana saja. Bencana alam dapat menimpa siapa saja. Saat menghadapi kesulitan, kalian tentu memerlukan bantuan. Ayo, tulislah kalimat permintaan tolong. Ungkapkan permintaan kalian dengan kata yang santun. Berikut ini adalah contohnya. Yang pertama ada payung. Contohnya, Bu, tolong ambilkan payung. Di luar hujan deras. Nah, kalian bisa membuka buku tematik kalian pada halaman 179. Yuk, selanjutnya kita kerjakan nomor 2. Ada kata air. Contoh kalimat permintaan tolongnya menjadi, Sinta, tolong ambilkan ibu air minum. Ibu haus sekali. Nah, kalian juga bisa membuatnya berdasarkan kalimat kalian ya. Yang nomor 3, longsor. Rama, tolong kumpulkan baju yang bisa disumbangkan untuk korban tanah longsor.
Kemudian nomor 4 ada kata sakit. Kalimat permintaan tolongnya adalah, Syera, tolong belikan ibu obat sakit kepala ya. Selanjutnya nomor 5 ada kata banjir. Contoh kalimat permintaan tolongnya adalah, kalian juga bisa membuatnya dengan kalimat kalian sendiri ya. Tolong bersihkan selokannya agar tidak banjir saat hujan. Ya, seperti itu contohnya. Untuk nomor 6 sampai 10 kalian kerjakan sendiri ya, tulis di buku tematik kalian. Berikutnya mari kita membaca teks pada halaman 188. Kalian baca ya di buku kalian. Bencana tanah longsor di Desa Mulya. Desa Mulya terletak di lereng bukit. Di desa itu telah terjadi bencana tanah longsor. Bencana itu terjadi pada pagi hari. Puluhan rumah tertimpa runtuhan tanah. Semua penduduk mengungsi di halaman balai desa. Semua rumah dalam keadaan rusak. Tanah longsor sering terjadi di lereng perbukitan dan lereng pegunungan. Tanah longsor terjadi karena tanahnya terbawa oleh air hujan. Hal itu terjadi karena banyak pohon ditebang. Akibatnya, jika hujan turun, maka air akan menghanyutkan tanah. Pak Yuda, kepala Desa Mulya, mendatangi Desa Makmur. Di sana, Pak Yuda mendatangi Pak Wawan, kepala Desa Makmur. Pak Wawan, tolong bantu kami. Desa kami terkena bencana tanah longsor. Baik Pak Yuda, saya siap membantu Desa Mulya. Saya akan umumkan ke penduduk Desa Makmur. Terima kasih Pak Wawan, kami sangat menghargai bantuan Desa Makmur. Pak Wawan bersama dengan penduduk Desa Makmur menuju lokasi bencana tanah longsor. Pak Wawan memimpin penyerahan bantuan ke Desa Mulya. Ayo kita bantu Desa Mulya, tolong dirikan tenda di halaman balai desa. Penduduk Desa Mulya mohon segera ke balai desa. Tenda-tenda bantuan telah didirikan. Bapak-bapak tolong bantu menggendong anak balita. Ibu-ibu tolong memasak di dapur umum. Dokter sudah siap di balai desa. Bagi yang sakit segera periksakan diri ke sana. Penduduk Desa Mulya sangat berterima kasih. Bantuan dari Desa Makmur sangat menolong. Penduduk kedua desa itu saling menolong. Mereka membersihkan tanah longsor. Mereka juga membangun rumah yang tertimpa tanah longsor. Selanjutnya, kalian buka buku tematik kalian pada halaman 191. Jam istirahat. Rasti dan teman-teman sudah selesai bermain peran. Mereka beristirahat di halaman sekolah. Ahmad dan Wayan sedang bermain bola. Rasti dan Ana duduk di bawah pohon. Melani dan Togar sedang piket membersihkan kelas. Mereka melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Setelah piket membersihkan kelas, Melani dan Togar ikut beristirahat bersama Rasti dan Ana. Rasti mengajak teman-teman bermain sambil belajar. Bermain merasakan suhu tubuh dengan telapak tangan. Rasti dan Ahmad menyentuh dahi teman secara bergantian. Rasti menyentuh dahi Ana dan Melani. Ahmad menyentuh dahi Wayan dan Togar. Apakah kalian pernah mengukur suhu badan dengan telapak tangan? Apakah ada perbedaan suhu hasil pengukuran tiap orang? Mengapa dapat terjadi demikian? Ya, pasti mama kalian pernah ya mengukur dahi kalian ketika kalian sedang demam. Pasti pengukurannya berbeda-beda setiap orang karena pengukurannya tidak baku ya. Kalau pengukuran yang baku, kalian bisa menggunakan termometer karena di sana ada angkanya yang tepat untuk mengukur suhu badan kalian. Ya, itulah pembelajaran tematik kita hari ini. Miss berharap kalian selalu semangat dan rajin membaca pelajaran yang ada di buku tematik kalian ya. Ya, sekian pembelajaran tematik kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran tematik berikutnya. Tetap semangat dan terima kasih. Bye-bye.